Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu tentang pelapisan sosial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Fikri, lalu ada Muhammad Sofyan, ada Gilman Humairi, ada Komar Kosim, ada Nina Kurnia, dan satu lagi ada Ari Mulyana. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari pelapisan sosial. Ada beberapa teori tentang pelapisan sosial. Yang pertama dari Aristoteles, yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki 3 unsur, yaitu orang yang kaya sekali, orang yang melarat sekali, dan orang yang berada di tengah-tengah. Yang kedua dari Adam Smith, yang menyatakan bahwa masyarakat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu orang-orang yang hidup dari penyewaan tanah, orang-orang yang hidup dari upah kerja, dan orang-orang yang hidup dari keuntungan perdagangan. Yang ketiga dari Thorstein Veblen, yaitu membagi masyarakat ke dalam 2 golongan pekerja. Yang pertama golongan yang berjuang untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, golongan yang banyak mempunyai waktu luang karena kekayaannya. Nah, dari teori-teori tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa pelapisan sosial dalam masyarakat berawal dari adanya suatu yang dihargai. Suatu yang dihargai itu mungkin memiliki nilai ekonomis, mungkin juga tidak bernilai ekonomis tetapi mempunyai nilai latar belakang, misalnya keturunan, kekuasaan, dan lainnya. Mereka yang memiliki suatu yang berharga dalam jumlah besar dipandang memiliki status paling tinggi dalam masyarakat. Begitu pula kebalikannya, dipandang lapisan paling bawah dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Sekarang tentang dasar-dasar pembentukan pelapisan sosial dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, ukuran kekayaan. Kekayaan dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Yang kedua, ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial kemasyarakatan. Terus yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu. Terus seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tertinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Mulyana dari kelompok pelapisan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesamaan derajat dan persamaan hak. Kesamaan derajat terjadi karena adanya perbedaan kemampuan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, muncullah lapisan-lapisan yang dapat menyatukan hal yang awalnya berbeda kemudian menjadi satu. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 27 ayat 1 berisi mengenai kewajiban dasar dan hak asasi yang dimiliki warga negara, yaitu menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Ayat 2 berisi mengenai hak setiap warga negara
atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang pasal 28 ditetapkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan. Dalam artian di sini kita bebas berpendapat melalui lisan maupun tulisan. Baik, sekian, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Komaro Kosim dari kelompok pelapisan sosial akan menjelaskan tentang elit dan massa. Dalam pengertian umum, elit menunjukkan sekelompok orang yang dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi. Dalam arti lebih khusus lagi, elit adalah sekelompok orang terkemuka di bidang tertentu dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan. Istilah massa digunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokan kolektif yang elementer dan spontan, yang dalam hal merupai crowd tetapi secara fundamental berbeda dengan hal lainnya. Elit, golongan elit sebagai minoritas ditampakkan dalam beberapa bentuk penampilan, antara lain: 1. Elit menunjukkan posisi yang penting dan cenderung merupakan poros kehidupan masyarakat secara keseluruh. 2. Faktor utama yang menentukan kedudukan mereka adalah keunggulan dan keberhasilan yang dilandasi oleh kemampuan baik secara fisik maupun psikis, material maupun imaterial, merupakan herediter maupun pencapaian. 3. Dalam hal tanggung jawab, mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar jika dibandingkan dengan masyarakat lainnya. 4. Ciri-ciri lain yang merupakan konsekuensi logis dari ketiga hal di atas adalah imbalan yang lebih besar diperoleh atas pekerjaan dan usahanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nina Kurnia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang terjadinya pelapisan sosial dan bentuk dari pelapisan sosial. Terjadinya pelapisan sosial terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama terjadi dengan sendirinya. Maksudnya adalah jadi kedudukan seseorang dalam suatu strata atau pelapisan adalah secara otomatis. Misalnya karena usia tua, kepemilikan kepandaian yang lebih, kemudian tanah, seseorang yang memiliki suatu bakat seni atau sakti. Yang kedua, terjadinya secara disengaja. Maksudnya adalah adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Ambil contoh seperti kepala pemerintah, yakni presiden, lembaga-lembaga legislatif, lembaga-lembaga eksekutif, MPD, DPD. Terus ambil contoh juga kalau misalkan di sekolah itu kepala sekolah. Bentuk dari pelapisan sosial. Pelapisan sosial pada masyarakat umumnya terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan atas, yakni seperti kaum nikmat dan penguasa. Yang kedua lapisan menengah, seperti tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, pemimpin keagamaan, orang kaya, pegawai, kepala desa atau kepala dusun. Yang ketiga, lapisan bawah, yakni rakyat jelata. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilman Humairi. Saya akan melanjutkan presentasi tentang pelapisan sosial ini. Yang pertama adalah massa. Massa memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau sastra sosial. Yang kemudian nomor 2, massa merupakan kelompok yang anonim atau lebih tepat dari individu-individu yang menjadi satu. Kemudian poin ketiga, sedikit interaksi atau bertukar pengalaman antar anggota-anggotanya. Dari seluruh presentasi tadi, kelompok kami dapat menyimpulkan yang pertama yaitu pelapisan sosial dan kesamaan derajat
banyak kita jumpai di lingkungan kita. Berbagai hal dalam hal apapun pasti tak luput dari perbedaan dalam pemberian, kesamaan, kesetaraan, pembagian yang timbang dengan yang lainnya. Kemudian kesamaan derajat terkadang membuat orang berwibawa dan sangat disegani di sekitar lingkungannya. Kemudian pelapisan sosial bisa dikategorikan sebagai sebuah urutan atau tingkatan. Sedangkan kesamaan derajat sama seperti pelapisan sosial, tetapi kesamaan derajat ialah sesuatu yang bisa dikatakan memiliki status tingkatan yang sama dalam lingkungan atau daerahnya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat mencerna materi yang kami sampaikan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.